teman-teman, kembali lagi di channel kami Bangun Farm Lumajang. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan sebuah video dengan judul pilihan jenis domba pada awal beternak. Nah teman-teman, jadi sebagai peternak pemula pasti kita akan disuguhkan banyak domba. Kalau kita lihat di YouTube, banyak pilihan domba, jenis domba. Dan oleh karena itu biasanya kita sebagai peternak pemula yang akan memulai untuk beternak, kita masih bingung kira-kira jenis apa yang akan kita ternak. Jadi teman-teman, semoga di video kali ini dapat membantu teman-teman agar di awal pembelian ternak domba, teman-teman tidak salah dalam memilih jenis domba. Oke teman-teman, sebelumnya kami perlihatkan kondisi kandang di siang hari ini. Nah ini adalah domba-domba kami yang semuanya sudah dicukur bulunya, baik yang jantan maupun yang betina, kecuali yang cempe. Nah kalau dilihat yang cempe-cempe tersebut itu belum dicukur, dan yang lainnya untuk indukan dan pejantan sudah dicukur semuanya, jadi sudah bersih. Dan ini salah satu cara kami untuk menjaga kesehatan dari ternak domba kami. Nah tadi teman-teman, ketika ada beberapa yang sudah dicukur indukannya, nah si jantannya ini langsung bereaksi teman-teman, yang seperti sudah saya bilang di video sebelumnya, bahwa ketika pencukuran domba itu dapat meningkatkan birahinya dari si jantan tersebut. Jadi si jantan tersebut menjadi ketertarikannya kepada betina itu menjadi lebih tinggi teman-teman. Nah ini dia si bejantannya. Oke, jadi langsung saja saya akan bahas. Jadi teman-teman, jenis domba, pilihan jenis domba pada awal beternak. Jadi di video kali ini saya bagi menjadi 3 hal yang harus dipertimbangkan. Nah yang paling penting nanti di nomor 3 teman-teman. Jadi teman-teman jangan skip videonya, terus tonton dari awal sampai habis. Oke, jadi yang pertama, jika teman-teman ingin beternak domba, tentunya yang menjadi pertimbangan adalah ketertarikan. Nah ini teman-teman, jadi teman-teman itu tertariknya jenis domba apa? Jenis domba ada banyak teman-teman, ada domba Garut, domba Merino, domba Texel, lokal, terus dan banyak lagi, domba Sanen dan lain sebagainya. Nah biasanya kalau teman-teman lihat di YouTube itu pasti ada kecenderungan tertarik dengan salah satu dari berbagai jenis domba tersebut. Nah jadi untuk teman-teman memilih ternak domba, tentunya teman-teman harus yakin dengan kira-kira jenis domba apa yang menjadi ketertarikan teman-teman. Nah itu yang pertama, tapi itu bukan yang krusial, karena yang krusial ada yang krusial saya bagikan di bagian selanjutnya, yang kedua dan yang ketiga. Dan yang kedua teman-teman, yang menjadi pertimbangan jika teman-teman ingin memelihara ternak domba, jenis domba apa yang ingin dipelihara pada awal beternak, yaitu pertimbangannya adalah dana awal teman-teman. Jadi teman-teman kira-kira modal awalnya dalam beternak itu kira-kira berapa, dan disesuaikan dengan domba yang akan teman-teman pelihara. Nah kenapa dana awal itu penting? Karena memang beberapa jenis domba itu tidak sama harganya teman-teman. Jadi jenis-jenis domba tertentu itu memiliki harga yang berbeda. Misalnya kalau yang biasanya paling murah, paling terjangkau itu biasanya domba lokalan. Terus biasanya ada juga domba yang
dengan jenis-jenis tertentu yang memiliki harga yang tinggi. Misalnya ada domba merino full blood, terus juga ada Texel, domba Texel, dan juga ada sekarang yang lagi booming itu adalah domba Dorper teman-teman. Jadi apalagi yang full blood, kalau tidak salah harganya itu sekitar yang full blood yang asli impor itu adalah 45 juta untuk pejantannya. Nah, bahkan saya tanya ke salah satu teman saya itu harganya 40 juta untuk pejantan. Untuk pejantan yang siap untuk mengawini induk-induk itu harganya sekitar 40 juta. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan dulu modal awalnya itu seberapa, karena ini menjadi pertimbangan penting teman-teman. Karena selain bibit domba, sebelum kita mengadakan domba, tentunya kita akan memikirkan misalnya bang pakan, terus kita juga memikirkan pembuatan kandang. Nah, ini juga membutuhkan dana, jadi hal tersebut harus dipertimbangkan, dibagi-bagi ya teman-teman. Apalagi kita sebagai peternak pemula, tentunya dalam beternak, di awal kita beternak, tentunya kita tidak ingin mengeluarkan banyak biaya karena kita masih awal teman-teman. Nah, kecuali nanti sudah tahu jalurnya, kita sudah paham di bidang peternakan, dan misalnya ingin memperlebar usahanya, nah baru dengan modal yang lebih besar lagi, tentunya itu sangat baik. Nah, itu teman-teman. Jadi yang kedua adalah modal awalnya. Nah, bagian ketiga, nah ini adalah bagian yang paling penting jika ingin memilih jenis domba yang akan diternakkan, yaitu adalah pasar di daerah masing-masing. Nah, jadi kira-kira di daerah masing-masing, di daerah teman-teman, kira-kira domba jenis apa yang paling laku. Nah, karena tentunya dalam kita beternak, kita pasti ingin menjual juga lah. Nah, untuk proses kemudahan dalam penjualan domba, tentunya teman-teman harus pertimbangkan juga domba apa yang kira-kira yang banyak dijumpai di daerah teman-teman dan juga laku jika dijual, dan lakunya itu dengan mudah gitu ya teman-teman, tidak dengan yang sulit, tetapi ketika kita ingin menjual, kita dapat menjualnya dengan mudah. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa tanya mungkin ada peternak yang sudah beternak sekian tahun, teman-teman bisa tanya ke teman-teman yang lain di daerah masing-masing, atau bisa lihat referensi di YouTube atau di Google atau dimanapun, di Facebook, dimanapun teman-teman bisa cari referensi seputar domba yang kira-kira populer di daerah teman-teman. Nah, misalnya di daerah Jawa Barat teman-teman, kalau di sana itu populernya adalah domba Garut. Kalau di daerah Jember sini teman-teman, daerah Jember, Banyuwangi, yang saya perhatikan itu adalah yang laku itu domba itu teman-teman, crossingan. Jadi ada campuran antara domba lokal dengan domba jenis Texel. Nah, jadi domba yang seperti itu yang laku di daerah Jember, Banyuwangi, dan sekitarnya. Nah, tetapi teman-teman, yang saya sarankan bagi kita itu lebih baik kita memilih jenis domba pada awal beternak itu adalah domba lokal. Nah, kenapa domba lokal? Karena yang pertama, harganya masih ekonomis teman-teman, terjangkau. Jadi kita dalam beternak, pada awal beternak itu kita tidak menjadi kerepotan karena modal, karena kita memilih jenis domba yang ekonomis, yang terjangkau harganya. Nah, terus selain itu biasanya domba lokal itu mudah untuk terjual di daerah masing-masing. Misalnya kalau di daerah
sini teman-teman, di daerah saya ya lokalan seperti ini. Nah tapi itu ada crossingan itu ambil di daerah Jember juga. Nah yang lain, induk-indukan yang lain itu lokalan teman-teman. Jadi ada beberapa teman-teman yang tanya waktu di kolom komentar di channel YouTube kami, tanya kira-kira jenis domba apa yang saya pelihara. Nah ini adalah lokalan. Jadi awal saya beternak itu saya membeli lokalan 3 indukan dan juga 1 pejantan ini teman-teman. Nggak kelihatan. Ini 1 pejantan ini. Nah itu semuanya lokalan teman-teman. Nah tetapi karena kita ingin nanti ke depannya anakan yang keluar dari induk itu lebih bagus lagi jenisnya, maka sedikit demi sedikit kami perbaiki jenis domba yang kami pelihara. Contohnya seperti ini adalah crossingan teman-teman. Jadi persilangan antara domba lokal juga dengan domba Texel. Nah itu teman-teman. Jadi itu adalah ketiga hal yang teman-teman perlu pertimbangkan untuk memilih jenis domba pada awal beternak. Nah teman-teman, semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat membantu teman-teman dalam memilih jenis domba pada awal beternak. Dan teman-teman, bagi yang baru saja mampir di channel kami, silahkan subscribe dan juga beri like untuk video yang kami bagikan. Dan semoga video kami juga dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang beternak domba. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami sampai habis dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.